Insyaallah kita lanjutkan dalam membaca kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maratibul Qadar ada berapa dulu? Hah? Pertama apa? Kedua? Dan apa artinya ilmu? Apa? Udah. Nah, baik ya. Lo tahu dari awal sampai akhir segala yang ada di muka bumi ini, kejadian-kejadian yang ada. Kemudian makna daripada setelahnya. Oke. Sebelum langit doang, berarti bumi udah diciptakan. Apa artinya masyiah? Berarti artinya apa? Beriman kepada takdir, beriman kepada masyiah maksudnya apa? Baik. Dia beriman bahwasanya seluruh takdir itu atas kehendak Allah. Ya, bimasyiatillah. Ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya iradah apa? Kauniyah. Masyiah sama dengan iradah kauniyah. Karena kauniyah ini kan suatu perkara yang harus terjadi, enggak bisa enggak. Nah, semua yang terjadi itu atas iradahnya Allah, masyiahnya Allah. Adapun syariah kadang terjadi, kadang enggak terjadi. Dan itu adalah sebuah undang-undang syariat yang Allah Azza wa Jalla buat dari larangan dan perintah. Kadang iya, kadang enggak. Bentar kita akan jelaskan. Terakhir, apa maksudnya? Iya, itu mah gampang. Maksudnya yang berkaitan alaqah dengan takdirnya itu apa? Udah. Hah? Baik. Nah, Allah Azza wa Jalla, kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan seluruh kejadian ini di muka bumi ini dari dahulu sampai akhir nanti. Ya. Walaupun perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah. Perbuatan kita kan itu udah ditakdirkan belum? Udah. Nah, itu takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada perbuatan kita, itu pun yang diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian nah, kita ujian Sabtu ini ujian apa? Maksudnya ya? Sahih? Iya, maksudnya memastikan gitu. Iya. Kemarin udah sepakat kan dari halaman sekian sampai halaman sekian ya? Nah. Dari yang mukadimah kan? Nah. Awal pembahasan enggak? Itu udah sepakat kita ya. Nah. Qauluhu fama asaba insan lam yakun liyukhti'ahu. Ila akhirih min kalami Ubadah ibn Samit rawil hadis. Ya, sampai akhir. Maksudnya dari kalamnya Ubadah ibn Samit yang dia selaku perawi hadisnya. Yang dia adalah selaku
perawi hadis. Maksudnya apa daripada makna hadis tersebut? Fama asabal insan lam yakun liyukhti'a. Salah bacaan. Fama yusibul insanu mimma yanfa'uhu aw yadurruhu fahuwa muqaddarun alaihi. Segala perkara yang menimpa manusia, ya, segala perkara yang menimpa manusia, baik perkara tersebut adalah perkara yang bermanfaat buat dia atau yang mudarat untuk dia, maka itu udah ditakdirkan oleh Allah atasnya. La budda an yaqa'a bihi. Ya. Wajib untuk terjadi persis dengan yang Allah takdirkan. Wala yaqa'u bihi khilafun, enggak akan terjadi yang berbeda dengan yang Allah takdirkan. Nah. Ya. Tidak akan berbeda. Misalkan apa? Kita udah ditakdirkan hari ini bahwasanya kita akan melakukan perbuatan ya udah, nggak akan bisa berbeda dengan yang ada Allah Azza wa Jalla takdirkan. Itu maksudnya. Dan di sini ikhwan fillah, ya, barakallahu fikum, sebenarnya membuat kepada kita itu untuk tenang di dalam beriman kepada Allah dan untuk tenang di dalam menjalankan hidup ini. Kalau kita tahu segala perkara itu udah ditakdirkan, dan kita akan tidak lebih takut dan bahkan nggak takut sama sekali insya Allah terhadap mudarat yang ada, karena sekalipun mudarat itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kan di dalam hadis tersebut, ya, walau ijtama'an nas ala an yanfa'uka bi syai'in aw ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu alaka, gitu kan. Nah, tidaklah manusia berkumpul untuk memberikan kamu manfaat sedikit aja, maka mereka tidak akan bisa memberikan kamu manfaat kecuali memang itu manfaat sudah ditakdirkan oleh Allah bagimu. Ya. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu alaik. Ya, tidaklah mereka berkumpul ingin memudaratkan kita, dan mereka tidak akan bisa memudaratkan kita melainkan mudarat tersebut sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala, ditakdir. Jadi enggak usah khawatir, kan. Dalam dakwah, dalam apa, ada orang yang tiba-tiba lagi khutbah diri, ya udah takdir sama Allah. Kita lagi dakwah tauhid misalkan, ya kemarin misalkan gitu kan, di Abu Bakar, ya udah mau ada orang diri ya masuk bodoh, jangan takut, ya nggak boleh takut. Kata Pak Zainuddin apa? Ketika anak tanya, Pak, aman kah tadi khutbahnya? Kalau mau aman terus kapan Ustaz orang dengar al-haq ini? Masya Allah. Siapa berarti nggak apa-apa ya? Oke. Anak bakal khutbah kayak gitu terus. Ya, siap diri kan, Sro? Hah? Siap diri nggak? Kalau yang diri? Siap diri nggak kalau yang diri? Soalnya kemarin perhatiin anak sebagian orang yang pakai peci habaib. Tiba-tiba ketika anak bahas itu langsung pada nunduk. Geram mereka kayak. Allahul musta'an. Tapi ada sebagian yang ini yang di bapak-bapak ini antusias dengerin mereka. Oh. Ya ntar kalau Anda dapat lagi Anda bakal bahas itu. Biar mereka kupingnya tebal. Ya maksudnya al-haq ini biar sampai. Dan kita jangan takut ketika nyampaikan al-haq. Mau mereka orang dewasa, lebih besar, lebih banyak, jangan takut. Sampaikan aja. Ya. Kecuali memang ada indikasi yang sangat kuat bahwasanya ketika kita sendiri menyampaikan itu kita akan dibantai dan segala macam, misalnya dengan peristiwa-peristiwa peristiwa yang udah pernah kita lihat ya dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu kan di daerah tersebut, ya udah kita maka di situ mengambil hikmah, berdakwah dengan hikmah, kita lihat kondisi, karena itu pun adalah sebab ya Allah tidaklah menjadikan sesuatu mereka ada sebab juga, gitu kan. Ya diantaranya akan ada sebabnya. Nah,
Tetapi di sini alhamdulillah bebas aja. Ya banyak muslim walaupun yang menyerang muslim juga gitu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi enggak usah takut ikhwan fillah. Wa qawluhu jaffatil aqlam wa tuyatis suhuf. Jaffatil aqlam wa tuyatis, maksudnya apa? Pena ini telah kering. Ya, pena itu telah kering, artinya tidak basah. Udah enggak bisa nulis lagi, enggak ada penanya. Wa tuyatis suhuf, dan catatan-catatan tersebut telah dilipat. Ai kinayatun an sabqi kitabatil maqadir wal faraghi minha. Ini adalah suatu kinayah, pengungkapan tentang telah berlalunya penulisan takdir-takdir dan telah selesailah penulisan tersebut, sehingga dikatakan demikian. Wa huwa ma'na ma jaa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini adalah sebenarnya makna hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, di mana Nabi bersabda SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, ketika memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas, memberikan nasihat. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena itu telah diangkat dari penulisan, dan suhuf, lembaran-lembaran pun telah kering daripada tulisan tersebut. Khalas, udah enggak ditulis lagi. Rawahu Tirmidzi. Naam. Tsumma dzakara Syekh rahimahullah min adillatil Qur'an qauluhu ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, itu firman Allah Ta'ala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, bukankah kamu telah mengetahui? Ini istifham apa namanya? Siapa yang ingkari? Tapi yang ingkari siapa? Takriri. Nah, ya maksudnya mengikrarkan, untuk orang ini mukhatab ini supaya mengikrarkan. Ya, kamu udah tahu loh bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengetahui segala hal yang ada di langit dan ada di bumi. Dan hal tersebut semuanya udah ditulis sama Allah di dalam Alkitab, Lauhil Mahfuz. Dan hal tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, kawan? Nah, kenapa dikatakan Al-Lauhil Mahfuz Rifai kemarin? Hah? Kenapa, Gong? Nah, dikatakan Al-Lauh Al-Mahfuz karena dia mahfuz min nuqsan wa ziyadah. Nah, wal istifham alam ta'lam, al-istifham ditakriri, itu ada di situ ternyata. Antum enggak lihat sih. Iya, kalau alam itu alam dan sebagainya, itu namanya istifham apa? Takriri. Misalkan ana lihat siapa ya? Abdullah makan terus. Ketika pendar, Ustaz Afwan yang ana ini mau makan sebentar. Alam ta'kul, bukannya udah makan ini tadi. 2 mangkok. Hehehe, jawab begitu dong. Ini efek di perutnya ada gembelnya, jadinya dibagi dia. Taib. Istifham maknanya apa? Takrir qad alimta ya Muhammad wa tayaqadta. Dan sungguh kamu telah mengetahui dan telah yakin wahai Muhammad, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis samawati wal ardh, maha mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Fihi ihatatu ilmihi bil alamil alawi atau ulwi wal alami sufli.
Di dalam ayat ini terdapat makna ihatatu ilmi. Ya. Cangkupan ilmu Allah Azza wa Jalla atau lingkupan ya sama. Cangkupan ilmu Allah Azza wa Jalla yang sangat luas terhadap alam atas maksudnya langit dan alam bawah maksudnya adalah dunia. Wa hadhihi martabatul ilmi, dan ini adalah martabah tingkatan ilmu. Inna dzalik ay alladzi fis samawati wal ardi min ma'lumatihi fi kitabin. Sesungguhnya hal tersebut, apa hal tersebut? Itu sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi, min ma'lumatihi, dari maklumat-maklumatnya, pengetahuan-pengetahuannya, apapun itu, yang terjadi, daripada apa-apa aja, itu ada fi kitab. Maktubun indahu fi ummil kitab. Maksudnya tertulis di sisi Allah pada ummul kitab. Wa hadhihi martabatul kitabah, dan ini adalah apa? Tingkatan kitabah. Paham ya? Itu jelas ya? Jadi yang pertama tadi dalil untuk martabatul ilm, yang kedua ini dalil untuk martabatul kitabah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, ay anna ihatata ilmihi bima fis samawati wal ardi wa kitabatahu yasirun alaihi. Sesungguhnya lingkupan, cangkupan ilmu Allah Azza wa Jalla kepada segala yang ada di langit dan di bumi serta penulisannya, hal tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham dul? Paham enggak? Besok ujian udah belum ujian? Remet? Hah? Oh kan udah ini kan ada waktunya kan. Kapan waktunya kemarin batasnya? Remet pertama batasnya Rabu. Ya. Hah? Ya udah, nah batasin Jumat. Remet pertama tuh ya. Antum ada berapa remet? 2. 2 kan? Antum? Oh, alah. Antum ada? Ini 1. 2. Antum? 2. 3. Maka ini yang satu pokoknya intinya ini satunya nisbi, mau yang ulangan berapa? Intinya yang ke satu nisbi ke antum, nisbahnya ke antum. Ya. Ya kalau satu ya udah berarti itu termasuk. Nah, ini karena tunggu hari Jumat. Ya, tunggu hari Jumat. Antum juga Rulai. Udah tahu belum tugas remetnya? Belum tahu, Zat. Ya itu, antum cari soalnya, ntar antum isi di kitab. Dari sumber kitabnya langsung. Cari-cari dengan jawaban yang benar. Oh, 6, Zat. Kemudian dihafal. Ya, yang pura-pura budeg ya. Baik. Nah itu hari Jumat insya Allah. Hari Sabtu pagi lah itunya tuh ya. Udah maksimal tuh. Nah? Iya, enggak Sabtu pagi tuh. Ya, anda start kan yang Sabtu pagi. Tulisannya yang bagus. Jangan pakai pensil. Jangan kecil-kecil. Nah, nggak apa-apa kalau kajian pakai pensil tulisannya nggak apa-apa. Kalau pakai pulpen malah nggak bagus. Ntar malah nggak bisa dipakai untuk persiapan lagi antum kalau mau ngajar. Ya. Repot kalau pakai pulpen itu. Karena udah pengalaman menyesal. Ya. Ya artinya bukan kita menyesal mengingkari takdir, maksudnya ini kan lagi bahas takdir ya. Artinya faedah-faedah yang nggak penting banget ternyata apa? Nggak bisa dihapus. Ini misalnya. Ini buku dari udah lama. Tapi karena tulisannya pensil semua, jadi bisa kita revisi, kita catat ulang, tulis ulang, lebih bagus lagi. Lebih gampang dibaca ketika mau ngajar. Kemudian juga kayak kitab Mutamimah apa lagi tuh.
Itu udah lama itu, udah legend itu. Dulu pakai pensil anak belajarnya. Setelah itu baru udah fix, faedahnya pakai pulpen baru. Nggak dihapus-hapus lagi. Itu aja. Daripada pakai pensil, menyesal nanti. Nggak kepake, kita punya sayang-sayang. Ya. Kecuali kalau udah fix baru faedahnya, kayak gitu. Modal, kalau nggak punya modal, beli. Baik. Berapa sih pensil? Hah? 2.000. Barakallahu fiik. Tuh lihat di sini ya, wasyahid minal ayatil karimah. Inti daripada ayat yang mulia ini adalah anna fiha isbata ilmillah bil asya' wa kitabataha. Aw kitabatiha. Di dalam ayat ini terdapat penetapan ilmu Allah terhadap segala sesuatu dan penulisannya. Fil lauhil mahfudhi, di lauhil mahfudh. Wa hadha huwa ma tadammanahu ad-darajatul ula, dan inilah na'am apa-apa yang dikandung oleh derajat yang pertama di dalam pembahasan takdir. Kan di sini kan Syekhul Islam membagi 2 derajat gitu kan. Ya, derajat pertama ada 2 martabah, derajat kedua ada 2 martabah. Nah, barakallahu fikum. Wastadalla Syekh aidan biqaulihi ta'ala, dan Syekh juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Syekh ini Syekh siapa ini, Rifai? Syekh Nawawi. Iya. Salah. Syekh siapa, Bon? Kok lihat sih, Bon? Udah gitu lama. Syekhul Islam siapa? Mana lihat lagi. Siapa namanya? Muhammad bin Abdul Wahab. Utsaimin. Siapa, Gong? Namanya? Lihat, diem. Hanif. Namanya. Tahu dulu. Dan Boy. Ahmad doang. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ya. Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Taib. Ya, itu namanya. Nah, Syekh di sini berdalil. Maksud Syekh siapa ini? Syekhul Islam, bukan Syekh Shalih Al Fauzan. Karena ini ucapan Syekh Fauzan. Ya. Iya. Syekh berdalil dengan ayat ini. Maksudnya masa Syekh Fauzan ngomong Syekh? Harusnya kalau saya, ini kan ucapan Syekh Fauzan. Harusnya kalau Syekh Fauzan wastadlal tuh gitu. Tawa tuh. Bisa-bisanya tuh tawa, nanti ada tanya tuh ya. Nah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ini maknanya apa dulu? Dari mana tuh? Hah? Lah. Emang kayak gitu kaidahnya? Madarosta. Oke.
Ini gara-gara dia atau gara-gara gurunya ini? Dul, antum apa dul? Dari mana Manafi? Tahu dari mana? Tahu dari mana Jabun ini maaf ini? Baik, maaf ini. Kenapa? Den, maaf Den. Hah? Ayo, Manafi karena ada istisna. Itu diantara caranya. Tidaklah asaba min musibatin, ya manusia tertimpa musibah atau tertimpa musibah fil ardi, ya adanya musibah di dunia ini. Bagaimana musibah di dunia? Wala fi anfusikum, atau tidaklah ada musibah pada diri kalian, melainkan hal tersebut sudah di dalam kitab Ruhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum aku ciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, hal tersebut mudah. Ma asaba min musibatin fil ardi min qahti matarin, maksudnya musibah di antara musibah yang ada di dunia ini ya kekeringan. Musibah enggak ya? Wah, jangan kekeringan. Ya, itu keran air mati misalkan. Bagaimana misalnya air mati? Musibah enggak? Musibah itu. Nggak bisa mandi, ya ngungsi ke Atakwa, mandi di mana-mana. Repot ya. Oh itu masaib itu. Wada'fi nabat, misalkan juga lemahnya, artinya tumbuh-tumbuhan itu enggak subur gitu. Wa naqsi thimar atau samar, dan juga kurangnya panen buah-buahan. Wal iyadu billah, ini adalah musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Wala fi anfusikum, dan tidaklah pada diri kalian juga tertimpa musibah. Mil alam, ya dengan misalkan penyakit-penyakit, wal asqam sama. Wa dhiqil 'aish, dan juga sempitnya kehidupan, illa fi kitab, melainkan hal tersebut ya maktubatun fi lauhil mahfuz, udah tertulis di lauhil mahfuz. Jadi enggak usah sedih kok. Ya mungkin sedih manusiawi ketika ada kehilangan apa segala macam, tapi enggak usah berlebihan. Antum lihat ya ayat ini lanjutannya apa? Kan ini kan inna illa fi kitabin gitu kan, maksudnya di lauhil mahfuz. Sebelum min qabli an nabraha qabla an nakhlaqaha wa nujidaha, sebelum kita ciptakan, sebelum kita adakan semuanya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya hal tersebut apa? Hal yang sangat mudah. Ai anna itsbataha fil kitabi ala kasratiha yasirun 'ala Allah. Menetapkan segala yang ada di dalam takdir, di dalam kitab Al-Lauhil Mahfuz, padahal itu adalah suatu kejadian, peristiwa yang sangat banyak, itu hal yang sangat mudah bagi Allah. Karena Allah Maha Alim, Maha mengetahui, Khabir, Latif. Ya, Masya Allah. Ini Allahu Akbar. Ayat setelahnya apa? Hah? Surat apa ini? Al-Hadid. Apa? Likaila ta'sau ala ma fataku wala tafrahu bima. Kenapa udah ditulis di kitab? Kenapa? Musibah-musibah yang kita alami, musibah-musibah yang kita rasakan, sakit hati, ya. Kemudian sakit jiwa,
Nah, semua itu musibah. Tujuannya apa? Supaya likaila ta'sau, supaya kalian tuh tidak sedih, tidak putus asa atas apa yang luput bagi kalian dan enggak juga terlalu senang banget ketika mendapatkan dunia. Nah, itu hikmahnya ikhwan. Ditulisnya digariskannya musibah kehidupan kita ini. Dan tidaklah musibah yang kita alami yang melainkan itu adalah sesuatu yang sanggup buat kita. Karena Allah Maha tahu. Allah Maha ya hakim, bijaksana, alim, Maha tahu. Nah, dan tidaklah musibah yang kita lakukan, yang kita dapatkan di dunia ini, ya, melainkan itu juga bukan musibah kita sendiri doang. Banyak orang-orang yang juga mendapatkannya. Bahkan banyak yang lebih parah daripada musibah kita. Sahwalala. Nah. Dan kalau musibah kita kelihatannya parah banget, ya ingat, itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha idza arada li 'abdihi khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Ya, wa in arada li 'abdihi syarra amsakahu Allah azza wa jalla al-'uqubah fil apa namanya? Al-'uqubah. Nah, atau kama qala. Hatta yaumul qiyamah, lupa ana hadisnya. Qadarullah. Ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan buat hambanya, maka Allah Azza wa Jalla akan segerakan hukumannya di dunia. Berupa musibah, berupa apa, kesakitan, kesulitan hidup, masalah-masalah nggak kelar-kelar. Nah, dan tidaklah Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, yang melainkan akan ditahan hukuman tersebut. Ya, sampai nanti ketemu Allah di hari kiamat, baru Allah Azza wa Jalla apa? Tunaikan di situ. Hadisnya sahih. Paham ya? Dan orang yang mendapatkan musibah ya akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla dosanya. Kalau dia sabar. Ingat musibah. Musibah ini adalah bagi orang yang takwa. Karena kan musibah ini kan semakin apa namanya besarnya musibah itu ya tergantung bagaimana ketakwaan. Semakin takwa ya semakin banyak apa musibahnya. Tapi kalau nggak bertakwa musibah banyak itu bukan musibah, namanya apa? Azab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah itu hanya bagi orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah, benar kepada Allah. Nah, itu diantaranya. Barakallahu fikum. Musyahid minal ayatil karimah. Syahid daripada ayat yang mulia ini adalah inna fiha dalilan ala kitabatil hawadits fil lauhil mahfuz qabla wuqu'iha. Sungguhnya di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang telah ditulisnya kejadian-kejadian di lauhil mahfuz sebelum kejadian tersebut terjadi. Ini Masya Allah. Ini diantara ghayatu kamal ilmillah, ya, sangat sempurnanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah tahu sebelum hal tersebut apa? Terjadi. Naam. Wa yatadammanu dzalika ilmuhu biha qabla al-kitabah fa hiya dalilun ala martabatail ilm wal kitabah. Dan juga yatadammanu dzalika ilmuhu biha. Hal tersebut naam juga mengandung ilmunya Allah Azza wa Jalla terhadap apa? Terhadap segala al-hawadits yang ada sebelum adanya kitabah itu. Nah, dan Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah dalil yang menunjukkan adanya dua martabatul qadar. Ya, martabatul ilm dan martabatul kitabah. Dan ini derajat yang pertama. Tsumma ba'da dzalika asyara asy-syekh rahimahullah ila anna takdir naw'an. Kemudian Syekh rahimahullah memberikan isyarat bahwasanya takdir itu terbagi dua. Takdir itu terbagi apa? Dua jenis. Takdirun amun, takdir yang sifatnya umum,
syamilun likulli kainin. Ya, ini takdir yang menyangkup segala sesuatu yang akan terjadi. Wa huwa alladzi taqaddamal kalamu alaihi bi adillati, dan ini adalah yang telah berlalu penjelasannya atasnya dengan dalil-dalilnya. Wa huwal maktubu fi lauhil mahfuz, dan itu adalah suatu yang tertulis di lauhil mahfuz. Kemudian takdirun khas, ada takdir yang sifatnya khusus. Wa huwa tafsilun lil qadar al-'am, itu adalah rincian untuk takdir Allah yang umum. Wa huwa salah satu anwa', dan ini ada 3 jenis ikhwan. Takdirun umuri, takdir yang sifatnya umuri, yang nanti akan dijelaskan di bawah apa sih maksud takdir umuri ini. Wa takdirun hauliyun wa takdirun yaumiyun. Hadza ma'na qauli Syekh rahimahullah, hadza takdir at-tabi' li ilmihi subhana yakunu fi mawadhi'a jumlatan. Dan ini takdir ini yang mengikuti ilmunya Allah, ya, takdir yang mengikuti ilmunya Allah azza wa jalla itu berada pada mawadhi'a jumlatan, beberapa tempat secara global, takdir yang umum. Wa huwal maktubu fil lauhil mahfuz ya ummu jami'al makhluqat, dan ini takdir yang tertulis di lauhil mahfuz yang mencangkup seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsilan, dan juga takdir tersebut ada yang sifatnya rinci. Takdiruhu khasan mufassalan li takdiril 'am, takdirun khasan mufassilan li takdiril 'am, wa huwa, yaitu maksudnya tafsil ini adalah takdir yang khusus yang menjelaskan takdir yang masih umum. Kalau umum ini kan maksudnya apa? Ya, seluruh perkara terjadi itu udah di lauhil mahfuz. Itu atas ilmunya Allah dan udah ditulis di lauhil mahfuz. Tapi kejadian khususnya dan segala macam peristiwanya itu tidak digambarkan. Ini di sini digambarkan sedikit. Takdir khas yang menjelaskan takdir umum itu ada 3. Yang pertama at-takdirul umri, kama fi hadits Ibnu Mas'udin fi sya'ni ma yuktabu 'alal jinin. Sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud pada perkara yang membahas tentang yuktabu, telah ditulisnya, atau sedang ditulis, atau ya suatu yang ditulis, 'alal janin, ya suatu perkara yang ditulis kepada janin atau atas janin, fi batni ummihi, ketika janin tersebut masih di perut ibunya, min arba'il kalimat, dari 4 kata. Rizqihi, ya, wa ajalihi wa amalihi wa syaqawatihi au sa'adatihi. Jadi kan bagaimana dalilnya? Nabi SAW bersabda, fayuktabu bi arba'i kalimat, kemudian ditulislah 4 kalimat, 4 kata, dikatakan rezeki. Ditulis ini maksud ditetapkan. Ditulis di sini maksudnya apa? Ditetapkan, ditulis di lauhil mahfuz, telah ditetapkan oleh Allah rezekinya, ajalnya, ya, amalnya, kemudian apa? Gembira atau sengsara, itu sudah ditulis sama Allah Azza wa Jalla di lauhil mahfuz. Ya, kita semua nih itu udah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Antum rezekinya berapa nih? Jadi antum mau bagaimanapun ya rezeki segitu ya segitu. Paham ya? Rezeki segitu ya nggak akan lebih. Makanya seberapapun orang usaha ya dia tidak akan melebihi pendapatannya daripada rezeki yang telah ditulis oleh Allah kepada dia. Ini juga menutup pintu yang namanya iri, ikhwan, sama orang-orang ini. Nggak usah iri sama dunia orang. Nggak usah silau. Ya, kalau ada orang yang punya HP bagus, nggak usah silau. Itu udah ditulis rezekinya. Ya siapa tahu kan, itu rezeki terakhir gitu kan. Nggak tahu. Kan seorang ini kan
tidaklah meninggal melainkan rezekinya telah habis, selesai. Jadi orang punya uang banyak, ya udah nggak usah iri. Itu memang udah takdirnya dia, rezekinya bagus. Paham ya? Ustadz, kita udah sujud tiap hari, kita udah wah tapi rezekinya enggak lancar-lancar. Ya sabar. Jangan kita berhenti sujud cuma gara-gara gitu. Siapa tahu udah Allah Azza wa Jalla siapkan, cuma memang belum waktunya. Kitanya emang nggak sabar. Atau emang rezekinya apa? Segitu. Tapi percayalah, rezeki yang apa lebih mahal itu adalah rezeki ilmu yang antum dapatkan ini sekarang. Nah, kemudian ditulis ajalnya, kapan antum meninggal, mati, udah ditulis. Wa ilmihi, kok ilmi ya, bukan amalihi ya? Hah? Di hadis apa di hadis? Amal kan? Atau amalihi. Ada yang nuskhanya amal? Amal. Antum nuskhanya apa? Itu tulisannya apa? Aku nggak tahu. Ya, nggak tahu itu. Atau apa? Amal. Ini udah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Salah hanya nih Darul Asimah ini udah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jadi enggak usah ngolok-ngolok yang benar. Ya, takdir dari Allah. Jabariyah itu namanya. Berhujah dengan perbuatan. Nah, wa syaqawatihi, ya amal kita ditakdirkan. Berarti bagaimana Ustaz? Amal ditakdirkan, sengsara udah ditakdirkan, atau bahagianya dia ditakdirkan, itu bagaimana? Berarti nanti antum ketika di akhir hayat, kita semua di akhir hayat itu udah ketahuan sama Allah. Bakal kayak gimana kejadiannya. Paham ya? Ya. Tapi kan ikhwan fillah kita nggak tahu. Makanya ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, terus bagaimana? Ya, bagaimana hal tersebut? Kita ngapain beramal kalau gitu? Kata Nabi SAW, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah. Karena setiap orang ini akan dimudahkan sesuai bagaimana takdir yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dia ketika dia diciptakan sama Allah. Makanya ketika kita taat, alhamdulillah, semoga sampai akhir hayat. Ya. Dan tapi kita nggak boleh merasa aman karena nggak tahu. Wal'iyadzubillah. Ya, siapa tahu akhir hayatnya apa nggak tahu. Sebagaimana yang udah kita pernah ceritakan Abdullah Al-Qasimi, sahabat itu digelari dengan Syekhul Islam hadzal asar, abad ini. Dipuji-puji tulisan. Cuma karena kebanyakan dipuji sampai ada yang syekh nih, seorang ulama besar di Arab Saudi membuat bait syair. Syair untuk memuji dia. Ya. Syair untuk memuji Abdullah Al-Qasimi. Karena dipuji, ya namanya hati kan lemah. Keikhlasannya berkurang gitu. Jadi gila pujian. Sangat bangga ketika dipuji. Sangat bangga ketika dipuji, dieluh-eluhkan. Ya, sehingga dia mulai berubah perbuatannya tanpa dia sadari. Tanpa dia apa?
sadari, dan sehingga dia menjadi ateis tanpa dia sadari, tiba-tiba dia menjadi apa? Ateis. Padahal di antara kitabnya membantah seorang ateis. Ya, di antara kitabnya dia membantah seorang yang ateis. Membantah kepada orang-orang penyembah patung, berhala segala macam. Kitab-kitabnya bagus. Cuma ya hidayah di tangan Allah. Mungkin itu Allah Azza wa Jalla berikan itu untuk hikmah orang-orang setelahnya. Ya, makanya kita di antara doa yang kita selalu panjatkan ya, kita istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik dan misalnya. Kemudian juga doa salaf tuh yang kita kaji di dalam kitab 10 istiqomah kayaknya ya. Yang Allahumma la taj'al li ibratan min Allahumma la taj'al ni ibratan minhum dan lupa. Allah janganlah jadikan aku sebagai ibrah lil ghair gitu ya. Jangan menjadikan aku sebagai ibrah yang dapat diambil pelajarannya bagi orang lain. Artinya konotasinya negatif kan. Jangan sampai udah taat, jadi alim segala macam maka matinya kafir. Naudzubillah. Ini enggak menutup kemungkinan. Tapi kan enggak tahu juga kita. Makanya kita banyak doa kepada Allah Subhanahu. Ini belajar takdir tuh itu ya kan fungsinya. Kita menaikkan iman, menaikkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, menaikkan yang namanya kemurnian hati kita, amalan kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari hasad, dengki, iri, malas, jauhkan. Itu belajar takdir, belajar akidah. Jadi belajar takdir ini bukan tujuannya menaikkan silsilah. Wah, nanti di kitab setelahnya akan lebih bagus lagi nih pembahasan takdirnya. Bukan. Percuma. Ya, kalau kitab pembahasannya naik tapi iman kita nggak naik, itu suatu perkara yang sangat aib. Bagaimana bisa iman kita nggak naik sedangkan belajar ilmu agama itu adalah amal soleh, gitu kan? Bagaimana bisa? Ya. Amalan tersebut tidak menaikkan iman dia, padahal amalan yang dia lakukan adalah amalan yang sangat besar. Tapi terkadang sekarang bisa, karena belajar ilmu dia nggak ikhlas. Kalau belajarnya nggak ikhlas, jadinya amalannya tidak membuat imannya naik. Belajar nggak membuat imannya naik. Belajar malah membuat kesombongannya naik, malah membuat ya keangkuhannya naik, malah membuat yang lain-lain. Naudzubillah. Ini kan musibah yang besar. Malah membuat murkanya Allah Azza wa Jalla naik. Nah ini kalau kayak gini kan terus-terusan kayak gini, ya Allah nggak akan wafatkan dia di atas Islam, naudzubillah. Atau ya minimal banget Allah Azza wa Jalla nggak wafatkan dia di atas tauhid, fasik. Itu udah kadar minim. Naudzubillah. Maka berhati-hati kita di dalam belajar ilmu, ikhlaskan niat, ikhlaskan diri kita. Nah, lebih lagi antum yang menjadi yang udah ngajar, saya udah bisa ngajar loh, ini wah jangan. Kalau memang nggak bisa jaga hati, berdoa kepada Allah, dan juga kalau nggak bisa jaga hati berdoa kepada Allah, dan kalau nggak bisa jaga hati ketika dipuji ya kita bilangin orangnya jangan muji-muji kita. Pujian itu suatu fitnah, kawan. Fitnah. Pujian itu fitnah. Jadi kita penyakit hati nanti, pengennya dipuji, pengennya diakui. Jadi cari validasi. Makanya kalau kita lagi belajar gini, janganlah kita terlalu
expose dan semisalnya. Hati-hati. Itu akan membuat di antara awal kebinasaan seorang di dalam belajar ilmu agama. Apalagi ini para a'imah, Masya Allah. A'immatul masjid wal musalla, ya, dipilih kan, Masya Allah. Ini hati-hati ikhwanillah. Ya, kita harus pintar-pintar jaga niat, jaga keikhlasan kita. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang yang dia wafatnya su'ul khatimah. Allahul musta'an. Karena innamal amal bil khawatim. Amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Makanya alhamdulillah ketika kita diwafatkan dalam keadaan iman, kita diwafatkan harus senang kita. Siap enggak siap, kita dalam keadaan mukmin diwafatkan itu harusnya apa? Kita bersyukur. Ya, walaupun kita masih banyak dosa dan semisalnya, minimal kita mati di atas Islam, di atas tauhid. Jangan sampai naudzubillah mati di atas kufur. Enggak kebayang karena selamanya tuh di akhirat, di neraka. Atau bisa bayangin enggak selamanya? Dan di surga ini selamanya tuh bisa bayangin enggak selamanya? Habis itu kemana lagi? Habis itu kita kemana lagi? Ada enggak? Enggak ada. Udah selamanya di sana. Antum yang sekarang ya adalah antum yang di sana, dan antum yang di sana antum yang sekarang ini. Antum merasakan. Itu kan suatu perkara yang sangat besar, ajib. Harus kita persiapkan dan harus kita betul-betul ya siap untuk beramalnya, untuk bazlu al-juhudnya dan semisal. Ya tilkanillah. Ini bukan main-main. Ya, kehidupan akhirat bukan main-main. Jadi harus serius. Yang main-main tuh kehidupan dunia. Harusnya antum sama dunia yang main-main, jangan serius. Nah, ini berkaitan dengan takdir umri. Di awal kita diciptakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya takdirun hauliyun. Yang kedua takdir hauli. Wa huwa ma yuqaddar fi lailatul qadar min waqa'il 'am. Dan ini adalah takdir ya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam Lailatul Qadar min waqa'il 'ami, dari kejadian-kejadian selama 1 tahun yang ada nanti. Paham ya? Jadi kejadian-kejadian 1 tahun itu ditakdirkannya di malam Lailatul Qadar. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dul? Paham dul? Naam. Fiha, di dalamnya, yufraqu, ditetapkan oleh Allah, kullu amrin hakim, segala perkara yang ada. Paham ya? Segala perkara yang ada akan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla selama 1 tahun. Barakallahu fiikum. Kemudian yang ketiga, takdirun yaumiyun. Wa huwa ma yuqaddar min hawaditsil yaum min hayatin wa mautin wa izzin wa dhullin ila ghairi dzalik. Takdir yaumi, takdir harian. Kalau tadi kan takdir tahunan, ini takdir harian. Itu adalah takdir yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kejadian-kejadian suatu hari tersebut. Baik dari kehidupan, mati, ke izzah ini kemuliaan, kehinaan, dan yang lain-lain. Antum mendapatkan ini, mendapatkan itu. Antum mendapatkan
kebaikan dan semisalnya musibah itu takdir yaum itu nanti. Paham ya? Wa huwa ma yuqanam kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana pada firman ta'ala, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari huwa fi sya'n, yaitu pada setiap hari pasti ada yang namanya takdir. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna Allah khalaqa lawhan mahfudha min dzurratin bayda. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan lauhil mahfuz min dzurratin bayda, dari mutiara yang putih. Dafatahu min yaqutin hamra. Ya, dua sampulnya dari yakut, permata. Ya, batu permata. Ya, katanya mah merah delima gitu ya. Hamra, warnanya merah. Qalamuhu nur, cahayanya penanya adalah cahaya. Wa kitabatuhu nur, dan penulisannya adalah cahaya, tulisan yang dari pena tersebut. Wa arduhu ma baina sama'i wal ardi, dan luasnya seluas langit dan bumi. Antara seluas langit dan bumi. Yanzuru fihi kulla yaumin salasami'atin wa sittina nadrah. Allah Azza wa Jalla, apa di sini? Allah Azza wa Jalla itu melihatnya, selalu melihat kepada lauhil mahfuz tersebut pada setiap harinya salasami'atin wa sittina nadrah, kurang lebih selama 360 kali penglihatan. Ya, lihat berapa kali? 300. Nah, 360 kali. Yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, mematikan. Wa yu'izzu wa yudhil, Allah memuliakan orang dan menghinakan seorang. Wa yaf'alu ma yasha, Allah melakukan segala apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Fadzalika qaulu ta'ala, dan demikian ini adalah firman ta'ala, kullu syai'in huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Azza wa Jalla mengurus takdirnya. Itu ada takdir. Nah, wa rawahu Abdur Razzaq wa Ibnu Mundzir wa Tabari wal Hakim. Ini tapi hadisnya dikatakan dhaif. Nah, Allah alam, ala kullin, yang penting apa? Ada takdir yang nama takdir apa? Yaumi. Ya, setiap hari ada yang namanya takdir. Nah, insyaallah ya, rincian takdir ini sebenarnya ada banyak lagi rinciannya, detail, tapi karena ini kitab pemula, jadi Syekh hanya mencukupkan demikian saja. Dikit lagi ya. Wa qawlu fa hadzal qadar ay alladhi sabaqa bayanuhu bi naw'aihi al-'am wal khas, maka takdir ini yang telah berlalu penjelasannya dari dua jenisnya, yang amat atau yang khas, qad yunkiruhu ghulatul qadariyah, diingkari oleh ghulatul qadariyah. Ay mubalighuna fi nafil qadar. Ghulatul qadariyah adalah orang-orang yang berlebihan di dalam mengingkari takdir. Gulat, ya ghal, orang-orang yang hulu. Fayunkiruna ilmu Allah bil asya, mereka mengingkari ilmunya Allah terhadap suatu perkara, segala perkara. Qabla wujudiha, sebelum adanya. Jadi kalau udah ada baru enggak diingkari. Baru dia katakan Allah mengetahui. Kalau belum terjadi Allah enggak tahu. Wa kitabatahu laha fil lauhil mahfuz, dan mengingkari penulisannya Allah Azza wa Jalla terhadap takdir tersebut, perkara tersebut di lauhil mahfuz. Wa ghairu, dan semisalnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, innallaha amara wa naha wa huwa la ya'lam man yuti'uhu mimman ya'sihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan dan melarang,
Tapi Allah nggak tahu siapa yang akan taat dan siapa yang maksiat. Paham? Aneh. Kapan tahunya? Ketika telah terjadi. Karena kan nyatanya itu kok ada yang taat, ada yang maksiat. Padahal Allah Azza wa Jalla kan perintahkan. Makanya Allah nggak tahu kata mereka. Fal amr unuf kata mereka. Nah. Ya, al-amr unuf katanya. Apa unuf? Musta'nafun. Perkaranya musta'naf. Ya, seketika gitu aja pokoknya. Tanpa ditakdirkan. Lam yasbiq atau yusbaq fi ilmillah wa takdiri. Tidak didahului dengan ilmunya Allah dan juga takdirnya Allah. Paham ya? Jadi takdir yang ada, yang kejadian di muka bumi ini, pokoknya perkaranya musta'naf. Begitu aja, spontan. Allah nggak takdirkan dan Allah nggak ilmui. Ya la yusbaq bi ilmillah wala bi qadari. Kayak gitu kan. Dan ini konifillah yang pertama kali mengucapkan ini adalah Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad al-Juhani atau al-Juhani. Nah. Barakallahu fikum. Wa haula'i kafarahumul a'immah lakinnahum inqaradu. Mereka ini dikafirkan oleh para ulama tapi mereka udah selesai masalahnya. Udah enggak ada. Barakallahu fikum. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Nadirul qadariyah al-ilm fa in aqarru bihi ya furi apa namanya nih khusimu wa in ankaru kaffaru atau kafiru. Nah, setelah nanti kita akan apa namanya lanjutkan lagi lah besok soalnya udah lewat ini takutnya ntar malah lewat terus. Ini ada ucapan Imam Syafi'i sangat bagus biar supaya nanti aja. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.